kisah kelar. Sekarang saatnya kita masuk dalam renungan kita hari ini. Ada renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Samuel, pasal yang ke-23, ayat yang keempat. Saya bacakan buat teman-teman isinya. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab 1 Samuel pasal 23 dengan judul perikop Daud di Kehila. Pada perikop ini diceritakan, Daud ini sedang dalam pelarian dan dia mendapat kabar bahwa orang-orang di Kehila ini sedang diserang oleh orang-orang Filistin. Dan orang-orang Filistin ini menjarahi pengirikan-pengirikan daripada orang-orang Israel. Mendengar hal ini, Daud yang terbiasa berperang untuk menyelamatkan orang Israel, hatinya tergerak untuk membantu orang Israel. Oleh karena itu dia bertanya kepada Tuhan, apakah dia maju berperang untuk membantu orang-orang di Kehila. Dan Tuhan menyuruh Daud untuk maju menyerang orang Filistin yang mencoba mengganggu orang-orang di Kehila. Tetapi orang-orang sekitar daripada Daud ini mengatakan, yakin nih mau nyerang gitu kan, karena kadang mereka sedang menjadi buronan kejar-kejar oleh Saul, sedangkan di tanah Yehuda sendiri mereka kesulitan, mereka harus perlu banget gitu bantuin orang-orang yang ada di Kehila. Tetapi Daud ini tetap ada hati untuk membantu orang Kehila. Jadi sungguh pun sudah dinasihati oleh orang-orang sekitarnya, Daud kembali meminta petunjuk Tuhan untuk mengambil konfirmasi apa benar ia harus pergi ke Kehila. Dan kesempatan kali kedua ini pun Tuhan mengkonfirmasi bahwa Daud harus pergi ke Kehila. Dan oleh karena itu akhirnya Daud beserta dengan orang-orangnya pergi ke Kehila untuk memerangi orang-orang Filistin yang mencoba menjarah orang-orang Kehila. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar bagi Daud sehingga Daud ini tidak saja menyelamatkan orang Kehila, tetapi Daud ini juga berhasil menimbulkan kekalahan besar di antara orang Filistin. Apa yang kita bisa pelajari daripada perikop ini? Hal yang kita bisa pelajari pada perikop ini adalah Daud ini adalah seorang pahlawan yang tidak memusingkan dirinya sendiri. Daud ini seorang pahlawan dipakai Tuhan yang sibuk memikirkan keselamatan orang lain. Bayangin, dalam kondisi dikejar-kejar oleh Saul dengan jumlah orang yang tergolong sedikit karena 400 dengan satu pasukan yang sangat besar, Daud ini yang menjadi pelarian, yang hidupnya kesulitan, tapi masih mikirin orang lain. Kita bisa menyimpulkan pertama bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, hatinya itu mikirin orang lain. Dia tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Karena dia percaya apabila dia ngurus orang lain, maka Tuhan akan ngurus dirinya. Jadi itu yang dilakukan oleh Daud. Tapi memang Daud ini tidak sembarangan. Walaupun Tuhan bilang iya, dia mencoba meminta orang-orang sekitarnya untuk berpendapat bagaimana sebaiknya. Dan orang-orang sekitarnya mengatakan bahwa mendingan jangan, karena kadang kita lagi sulit, kita lagi kejar, ya kan? Nanti kita ke Kehila, malah repot. Tapi sungguh pun teman-temannya atau orang-orang sekitar Daud yang telah memberikan saran, Daud ini tetap bertanya kembali kepada Tuhan untuk memantapkan keputusannya, dan keputusan Tuhan tetap untuk membantu orang-orang di Kehila. Pada momen ini, ada satu buah pelajaran yang sangat penting buat kita petik bersama-sama teman-teman. Apa itu? Pelajaran yang kita petik pada momen ini adalah apa dasar kita untuk mengambil satu buah keputusan. Ya, saya ulangi, apa dasar kita untuk mengambil satu buah keputusan? Kalau Daud mengikuti dasar untuk mengambil keputusan ini berdasarkan untung rugi, nyaman atau tidak, maka keputusan yang paling tepat adalah ya udah, nggak usah ngurusin orang Kehila. Lagi pula Daud tidak punya kewajiban apapun karena Kehila, daerah Israel ini bukan di bawah otoritasnya dia, karena dia tidak punya jabatan pemerintahan karena dia seorang buronan. Atau mungkin kalau misalnya si Daud ini mengambil pendapat orang-orang sekitarnya, maka sudah tepat gitu, orang-orang sekitar juga ngomong ya jangan, ngapain, ya itu bukan urusan kita, kita lagi sulit. Tetapi sekali lagi Daud ini tidak mengambil keputusan berdasarkan perasaannya, kepentingannya, tidak. Daud juga tidak mengambil keputusan berdasarkan apa kata orang-orang sekitarnya. Sungguh pun mengambil keputusan berdasarkan perasaan dan pikiran itu penting. Mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan orang-orang sekitar kita juga penting. Tetapi Daud ini menaruh firman Tuhan di atas segala-galanya. Ketika perasaan gak enak, lagi sulit, orang-orang sekitar bilang jangan, tapi Daud tetap berangkat ketika Tuhan menyuruhnya berangkat.
Pagi hari ini, pelajarannya sama buat kita. Dalam mengambil suatu sebuah keputusan, apa dasar utama kita, teman-teman? Apakah perasaan kita saja, kepentingan kita, rasa nyaman kita, atau apa kata orang, apa penilaian orang, atau apa kata Tuhan? Dan saya sendiri lagi belajar, saya juga rindu buat teman-teman belajar supaya pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama ketika kita mengambil sebuah keputusan, baik itu kecil dan besar, terutama keputusan besar. Jangan mengambil berdasarkan apa perasaanmu semata-mata, apa kata orang semata-mata, tetapi libatkan Tuhan, cari Tuhan dalam doamu, dalam saat teduhmu, untuk mendengar apa yang Tuhan katakan, apa yang harus engkau lakukan. Bagaimana cara Tuhan berkata-kata, berbicara kepada kita. Ada begitu banyak buat orang punya karunia, mungkin ada yang audible, ada impresi yang begitu kuat, ada damai sejahtera dalam hatimu, ada juga kebenaran firman Tuhan, mungkin tidak eksplisit, tapi ada satu buah yang meyakinkan, mendorong engkau untuk mengambil keputusan. Atau juga mungkin dari nasihat orang-orang kita, para leader kita, tetapi nasihat ini memberi kita rasa damai sejahtera dalam hidup kita. Tetapi untuk menguji apakah keputusan yang kita ambil itu benar-benar berasal daripada Tuhan, sebenarnya ada satu buah ciri yang cukup spesifik. Apa itu? Ciri yang spesifik bahwa Tuhan mengatakan atau menyuruh kita mengambil keputusan tersebut adalah apakah keputusan yang kita ambil itu dampaknya atau kepentingannya lebih besar untuk kita pribadi atau orang lain. Kalau keputusan yang kita ambil itu sangat berguna, sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan orang lain, sangat memberkati orang lain, maka itu menjadi satu buah parameter bahwa Tuhan sedang menyuruh kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tetapi kalau semata-mata apa yang kita ambil hanya sebatas buat kita pribadi, menguntungkan kita pribadi, orang lain tidak diberkati, mungkin itu bukan suara Tuhan, tapi suara keinginan kita pribadi. Jadi ciri utama apa? Ketika Tuhan berbicara kepada kita, apakah keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita ambil, memberkati banyak orang, atau semata-mata demi kepentingan kita pribadi. Saya tidak menutup mata bahwa setiap kita punya kepentingan, tapi dengan baik-baik. Pada pagi hari ini, sungguh, saya juga lagi belajar juga. Saya belum expert di bidang ini, tapi saya belajar begini. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, jangan khawatir. Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Tuhan akan tolong kita dengan berbagai cara yang Dia bisa. Dan tentu saja pertolongan Tuhan ini akan membuat kita semakin mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Pertolongan Tuhan yang kita nikmati, berkat Tuhan yang kita nikmati akan membuat kita semakin dekat kepada Dia, semakin peka lagi, sehingga kehidupan kita lebih bisa dipakai lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. So guys, itu dia perenungan kita hari ini. Mungkin judulnya kita kasih apa ya? Mungkin judulnya apa dasar kita mengambil sebuah keputusan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk tetap baca Alkitabnya dan bacalah Alkitab kita secara utuh dan menyeluruh. Sampai ketemu besok di saklar hari yang ke-86. Dadah.